Selamat sore teman-teman, kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian Bapa-Ku datang padamu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada sore hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati Deborah yang akan menjadi WL pada sore hari ini. Juga berkati kakak-kakak yang akan
mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Tuhan berkatilah ibadah sekolah minggu ini supaya bisa berjalan lancar, juga berkati internet supaya semuanya bisa beribadah dengan lancar. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan. Kita juga sudah mendekat ke hari Natal. Kita harus bersukacita. Kita akan mengangkat pujian Happy Ya Ya Ya. Kita akan mengangkat satu pujian lagi dari Terbit Matahari. Firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Jalanku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kakak-kakak yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Juga berkatilah hati kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan juga supaya buah firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jumpa lagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini dengan kakak. Kali ini kakak akan membawakan renungan masih sama tentang minggu lalu, yaitu tentang mengenai kasih. Kalau kemarin Kak Olan membawakan tentang kasih, ya, dimana kalau kita mempunyai iman dan taat harus diimplementasikan dengan kasih. Dan juga karena kita sudah mengalami anugerah dari Tuhan Yesus, kita patut melakukan kasih. Dan kasih itu rela berkorban. Nah, kakak kali ini akan mengajak adik-adik untuk merenungkan kembali mengenai kasih. Ya, dalam hal ini kakak melihat dari poin-poin yang lain, dari hal-hal yang lain. Di sini kakak akan singgung mengenai kasih terhadap sesama. Ya, kasih terhadap sesama. Kalau minggu lalu Kakak Olan juga menyinggung mengenai kasih itu rela untuk berkorban, seperti contohnya adalah waktu orang Samaria yang terluka, menolong orang Samaria yang terluka. Orang Samaria menolong orang yang terluka, ya. Nah, sekarang ya kakak akan mengajak adik-adik merenungkan hal-hal yang masih sama seperti itu tentang kasih terhadap sesama. Ada 5 poin, nanti kakak akan mengajak adik-adik renungkan. Dan 5 poin ini dan 5 hal ini patut dilakukan oleh adik-adik setiap hari. Pasti adik-adik akan menjumpai hal ini dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya, pertama kakak akan mengajak dulu melihat kasih itu apa sih, ya. Kasih itu ada di dalam Alkitab. Kakak nggak usah sentuh banyak, tapi di dalam 1 Korintus ayat 13 ayat 4, 5, 6, 7, 8 di situ dibilang kasih itu sabar, murah hati, ya, suka berkorban, ya. Di situ ada adik-adik masih tetap bisa baca. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk membuka dulu di dalam 1 Korintus 13, ya. Nah, 1 Korintus 13. Yuk kita baca sama-sama, ya. Ya, kita baca sama-sama 1 Korintus 13 semuanya, ya. Dari 1 sampai panjang, ya, sampai ayat ke-13. Ya, kasih, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Yang kedua, ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, kasih itu apa? Ya, kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku menangkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar, tetapi nanti kita melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, ayat 13, ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Di dalam ayat 1, 2, 3 disinggung betapa pentingnya tentang kasih. Ya, sekalipun orang itu bernubuat kalau tidak punya kasih, sekalipun dia memberikan dirinya dibakar, kalau dia tidak punya kasih tidak berguna. Dan kasih itu apa, adik-adik? Di dalam ayat 4, 5, 6, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Nah, di dalam ayat 13, ya, yang di dalam ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita butuh iman, pengharapan, kasih. Ya, kita harus ada dalam diri kita iman, pengharapan, dan kasih. Mungkin kakak-kakak yang lain sudah pernah singgung tentang iman, pengharapan, dan kasih, atau pernah membawakan tokoh-tokoh yang mempunyai iman dan pengharapan. Dan di dalam ayat 13 disinggung, dikatakan, demikianlah tiga ketinggalan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, dalam renungan kali ini kakak akan menyinggung mengenai hal-hal yang mengenai tentang kasih terhadap sesama. Ya, setelah minggu lalu kakak akan menyinggung masih tetap tentang kasih. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, pasti idola kita apa? Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan hidup kita adalah menjadi sama seperti Kristus. Ya, maksudnya nggak menjadi sama seperti Kristus. Oh, jadi Tuhan kak, jadi Tuhan kak. Kan, tapi kita mempunyai karakter yang sama seperti Kristus. Dan Allah itu kasih. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Nah, oleh karena itu kita patut ya mempunyai kasih, mengimplementasikan kasih dalam hidup kita. Kasih itu adalah perintah dari Allah, dan kasih itu adalah harus dilakukan dan merupakan satu tekad ya atau komitmen dari dalam diri anak Tuhan untuk melakukan kasih. Oke. Seperti ayat yang di depan tadi judulnya ya, ayat dasar kasih ya, menjadi hukum pertama dan terutama, dan hukum yang kedua ya. Tuhan Yesus bilang di situ mengenai kasih. Mari kita buka di dalam Matius 22 ayat 37, 38, 39. Ayo adik baca Alkitabnya ya. Kakak tadi sudah belum menyinggungnya, udah punya Alkitab belum atau sudah Alkitab belum? Nah, kita buka dulu. Kita buka dulu ya, kita buka dulu Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Di Matius 22, adik-adik di Matius 22. Di Matius 22. Oke. Di Matius 22 ya. Ayatnya yang 37, 38, 39. Kita cari dulu 37, 38, 39. Oke. 37, 38, 39. Nah, di situ kita lihat ya. Ya. Kita baca. Ya, kita nggak baca perikop semuanya, kita baca intinya di dalam ayat ini, ya. Hukum Allah yang pertama dan terutama, ya.
Di dalam Alkitab semua, ya, Taurat semua Alkitab itu kasih, menyangkut tentang kasih. Ya, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus ada dua hukum kasih, yaitu kasih ya, tentang kasih. Ya, pertama ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertama dan terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang kan kakak singgung nanti ada beberapa hal, yaitu 5 hal tentang mengasihi sesama. Yang dalam hal ini hubungannya dengan sesama ya, adik-adik ya. Nah, kita lihat mulai masuk nih kita ke dalam 5 hal tersebut. Nah, adik-adik mungkin setiap hari menemukan hal-hal seperti ini. Secara langsung atau sadar atau tidak sadar, adik-adik menemukan hal seperti ini, dan saya yakin, kakak yakin, adik-adik sudah melakukannya. Ya kan? Benar kan? Ya. Nah, yang pertama adalah satu, yang tadi hukum yang terutama ya, kakak nyinggung yang pertama dulu ya, dan ini nomor 1 ya, hal yang kakak singgung nomor 1. Kita patut mengasihi Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengasihi hal-hal yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam hal ini ya kita patut mengasihi Tuhan dahulu, baru kita bisa mengasihi hal-hal yang dikasihi Tuhan. Hal yang dikasihi Tuhan apa sih, Kak? Hal yang dikasihi Tuhan apa? Yaitu sesama manusia. Manusia itu dikasihi Tuhan loh. Terlepas dari manusia itu berdosa, ya, terlepas dari manusia berdosa atau gimana, manusia berbeda-beda, suku bangsa berbeda, tapi Tuhan mengasihi. Kan ada lagu tuh, Yesus cinta segala bangsa di dunia. Tuhan mengasihi segala bangsa. Tuhan mengasihi seluruh manusia ciptaannya. Itu Tuhan mengasihi. Oleh karena itu, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi hal-hal yang dicintai Allah. Benar kan, adik? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita menghormati atau mengasihi juga hal-hal yang dicintai oleh Tuhan yang sangat kita kasih. Jadi pertama kita mengasihi Tuhan dulu, baru kita bisa mengasihi hal-hal yang dikasih Tuhan. Apa adik-adik? Yaitu sesama dikasih Tuhan. Ya, tadi Matius 22 ayat 37, 38, 39. Ya, di situ. Adik-adik patut nanti baca lagi sendiri. Ini kayaknya ayat ini sudah apa di luar kepala ya, adik-adik ya. Ya. Oke. Nah, kita patut mengasihi Tuhan dulu, baru kita mengasihi hal yang dikasih Tuhan. Karena itu hukum yang terutama. Ya, Tuhan mencintai segala bangsa, Tuhan mencintai semua manusia. Tuhan senang dengan semua manusia. Ya, terlepas dari manusia berdosa, miskin, kaya, pendek, kecil, gendut, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi saudara, adik-adik, kakak, mama, ya kan? Terus adik, ya, atau abang, ya kan? Atau teman sekolah. Semua yang berbeda dengan kita pun Tuhan mengasihi, ya. Jadi ingat ya, adik-adik. Kalau kita mengasihi Tuhan kita, berarti kita juga mengasihi hal-hal yang dikasihi oleh Tuhan kita. Ya. Nah, di dalam Ulangan 10 ayat 18 dibilang kita harus patut care dengan janda-janda, ya, anak yatim, ya, nanti adik bisa baca sendiri ya. Nomor 2, ya, ada hal yang kedua, ya. Tadi dibilang kasihilah, yang tadi ayat berapa tuh? 39. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Nah, di sini kan udah pernah tuh waktu hari Minggu lalu Kakak Olan bilang orang Samaria yang baik hati, ya. Pada saat ada orang yang terluka digebukin tuh sama perampok, ya, diambil hartanya. Ada beberapa kali tuh orang lewat, termasuk orang Lewi, tapi diem aja ngelihat dari jauh, takut. Ya, mungkin kita juga melakukan itu dalam diri kita sendiri. Aduh takut nanti kenapa-napa kalau nolongin orang itu, ya, takut, ya. Kita tahu
Kita tahu firman Tuhan, kita tahu ayat itu. Namun ada seorang Samaria, ya, yang menurut kita, oh, orang Samaria bisa nggak sih dia melakukan firman Tuhan? Nah, tapi ternyata dia melakukan kasih dalam hal ini, dan ini merupakan teladan bagi kita. Dia menolong orang itu. Yang ketiga, ya, perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kamu ingin perbuat, ya, pada dirimu. Ya, di dalam Matius 17 2 ayat 12 kita disinggung. Coba kita baca dulu ya, Matius 7 ayat 12. Matius 7 kita baca dulu ya. Kita baca dulu Matius 7 ayat 12. Nah, Matius 7 ayat 12. Iya. Nah, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita, ya, melakukan hal segala sesuatu kepada orang lain, perbuatlah seperti kita ingin mau diperlakukan seperti itu. Ya, kalau kita nggak mau disakiti, jangan sakiti orang lain, ya kan? Kalau kita nggak mau tipu, jangan tipu orang lain. Kalau kita nggak mau dicolong, jangan colong milik orang lain, ya kan? Lukas 6:38 kita lihat, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi gini adik-adik, itu sebenarnya Tuhan tuh mengajarkan kita ya, Matius 7 ayat 12, Lukas 6 ayat 38. Jadi kalau kita mengukur sesuatu, memberikan sesuatu pada orang, itu juga ukurannya kita gitu. Tuhan bilang ukurannya kita. Jadi di sini kalau kakak lihat ada hubungannya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu sama orang, yang tadi bilang kalau nggak mau diinjek jangan injek kaki orang. Terus kalau kita memberikan sesuatu sama orang juga, kita jangan berikan yang busuk-busuk, ya. Karena kita mau juga menerima yang tidak busuk, benar nggak? Ya kan? Kalau kita mengukur orang itu segini aja, ya berarti kita juga segitu aja. Jadi artinya kalau engkau memberikan, ya, atau melakukan sesuatu, ya, lakukan seperti itu terhadap dirimu sendiri. Pasti engkau mau kan dinilai besar, engkau mau dapat yang besar dan bagus, ya. Lakukan semuanya yang bagus terhadap orang lain, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih memberikan sesuatu nih, ada yang bagus nih, ya. Yang satu nih misalnya apel yang satu udah mau busuk, yang satu yang bagus. Oke, nggak apa-apa adik beri, memang buat adik-adik yang bagus. Tapi ingat ayat ini, kalau memberikan ke orang lain yang bagus, karena adik-adik mau diperlakukan yang bagus, itu yang Tuhan ajarkan, ya. Jadi perbuat orang lain seperti kepada apa yang mereka ingin perbuat padamu. Karena satu, apa yang kau lakukan itu, ya, itu ukuran yang dipakai untuk mengukur dirimu, gitu. Jadi kalau kau kasih yang baik, kalau kau melakukan yang baik, itu berarti maunya yang baik ukurnya. Kalau kau yang segitu aja ngasihnya, atau yang busuk-busuk, nah ukurannya juga sama, ya. Nah, jadi adik-adik, nah kakak poin ini mengajarkan seperti itu, perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang mau orang lain perbuat kepadamu. Seperti engkau mau diperlakukan bagaimana, pasti mau yang baik, perbuatlah yang baik, gitu. Ya, oke. Poin yang keempat adalah, nah, adik-adik, tadi sudah tuh kita singgung kan, kalau mengasihi sesama, kasihi dulu Tuhan, baru bisa mengasihi orang-orang yang dicintai Tuhan, baru bisa mengasihi hal-hal yang dicintai Tuhan, yaitu sesama. Terus yang kedua adalah kasihlah sama musuh seperti dirimu sendiri. Nah, yang ketiga, perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang mereka ingin perbuat kepadamu, ya. Ini yang ketiga. Itu adik-adik udah jumpain tuh dalam kehidupan sehari. Yang empat juga adik-adik mungkin jumpain dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik mungkin melakukannya, atau adik-adik pengalaman adik-adik ada, ya. Yang empat tuh, kasihilah musuhmu, ya. Kita mau mengasihi musuh kita, ya. Dan kata Tuhan, kata firman Tuhan, berdoa untuk keselamatan dan keselamatan mereka. Nah, kalau kita mengasihi musuh kita, nah kalau kita biasanya kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu sama, ya, bukan anak Tuhan juga sama. Kalau orang baik kita ngasih dengan baik, tapi Tuhan mengajarkan biar orang nggak baik, kita harus tetap baik sama mereka. Itu bedanya kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan seperti itu, ya. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus orang berdosa, ya. Di situ kasihlah musuhmu. Jadi di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48, coba kita lihat ya Matius 5. Ya. 43 sampai 48. Ya, firman Tuhan berkata,
kamu telah mendengar, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuh, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sama kita itu kasihilah, untuk hubungan dengan sama kita itu kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Ya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Semua orang sama. Ya, orang mengasihi orang yang baik dengan kita pasti sama, dia juga baik. Tapi bedanya anak Tuhan adalah mengasihi orang yang tidak baik dengan dia. Susah adik-adik. Tapi itulah firman Tuhan dan itu perintah. Dan minta Roh Kudus untuk bisa melakukan hal seperti ini. Nah, ayat 47 ya kakak sambung. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain baik? Orang lain, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, jadi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang sekalipun tidak baik dengan kita, ya. Dan Tuhan menyuruh berdoa untuk orang tersebut, ya, di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Nah, hal yang terakhir ini masih banyak hal yang kita sebut tentang kasih. Kalau kita kupas mengenai kasih, ya, belum nanti artinya kasih itu nanti, ya. Kakak cuma mau menyinggung 5 hal tersebut yang mungkin adik-adik pastinya adik-adik jumpai, dan mungkin adik-adik adik-adik pasti sudah melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita cuma mau merenungkan kembali apa yang kita hadapan sekarang, apa yang sehari-hari kita lakukan, ya, terutama dengan berhubungan dengan kasih terhadap sesama manusia. Yang kelima, rendah hati. Terus rendah hati, ya, jangan sombong. Jangan mementingkan diri sendiri, kepentingan sendiri. Kita harus care, ya, harus memperhatikan orang lain, sama seperti Tuhan Yesus, ya, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat care dengan orang yang berdosa, dengan kita sendiri. Turun dari surga, ya, untuk menebus dosa kita. Nah, Tuhan Yesus itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih, dan kasih itu rendah hati. Ya, termasuk dalam hatinya, dalam di sini adalah rendah hati. Tuhan Yesus adalah Allah, anak Allah, meninggalkan kerajaan di surga, datang turun menjadi serupa dengan manusia. Coba bayangin, ya, kalau seorang raja menjadi orang rakyat jelata, jarangnya dengar kayak gitu, ya. Gimana ini anak Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, turun ke dunia untuk menjadi manusia, menebus dosa kita. Betapa rendah hatinya. Itu Allah. Itu karakter Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, rendah hati. Nah, kita harus mempunyai karakter seperti itu. Nah, mungkin secara bukan secara kasat mata, ya, secara feeling lah, ya, secara perasaan, aku nggak sombong, aku udah rendah hati kok, aku nggak pernah menyombongkan macam-macam, aku nggak merasa diriku pintar. Nah, jadi coba tes diri sendiri lagi, ya. Ya, kerendahan hati terus dites dari beberapa hal, ya. Nah, adik-adik harus rendah hati. Misalnya nih, ya, adik-adik ceritanya nih, ya, juara 1, ya, atau adik punya semua lah, ya, tapi adik-adik dengan sombong, dan adik nih contohnya, ya, memilih-milih, ya, kadang-kadang suka yang milih teman yang baik gitu, kadang-kadang suka memilih nggak mau bergaul dengan orang yang tidak pintar seperti aku gitu misalnya kan. Nah, adik-adik jangan sampai begitu, ya. Adik-adik dikasih pintaran oleh Tuhan, tapi adik harus tetap rendah hati, ya, harus tetap berpikir semua itu datang dari Tuhan. Seperti kakak Olan minggu lalu menyinggung, kita dapat anugerah Allah, oleh karena itu kita patut melakukan kasih. Dan semua kalau kepintaran, ya, semua yang kita dapat, mungkin uang, kecantikan, itu semua dari Allah. Oleh karena itu bukan kekuatan kita. Oleh karena itu kita patut rendah hati, ya. Nah, di sini disinggung, ya, gimana Tuhan dengan rendah hati turun dari surga untuk menjadi manusia, menebus dosa kita. Itu contoh, ya. Contoh yang paling tinggi itu betapa rendah hatinya yang Tuhan kasih contoh kepada kita, ya. Nah, sikap rendah hati ini perlu dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan, harus dimiliki kemanapun kita, bukan hanya kalau kita dalam bergaul akrab di misalnya, ya, di lingkungan kita di gereja, tapi untuk di luar, di dalam pekerjaan, di sekolahan, di dalam lingkungan tetangga, ya. Karena kita semua adalah adik-adik apa?
ya, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita patut menunjukkan sikap rendah hati, ya, yang merupakan pengejawantahan atau implementasi dari kasih. Dan kasih itu adalah karakter Kristus, karena Allah itu adalah kasih. Nah, 5 hal tersebut, ya, 5 hal tersebut itu, ya, yang kakak singgung mengenai kasih sesama manusia, yaitu pertama kita patut mengasihi Allah kita sehingga kita bisa mencintai Allah kita itu sesama. Yang kedua, mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, dan perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang mereka ingin, seperti apa yang engkau ingin mereka perbuat padamu. Ya, perbuatlah sesuatu kepada orang lain. Kalau mau melakukan satu perbuatan, perbuatlah seperti apa yang engkau ingin mereka perbuat kepada adik-adiknya kepadamu. Ya, yang keempat, kasihilah musuhmu. Yang kelima adalah rendah hati. Nah, semua itu tidak gampang adik-adik. Ya, kadang-kadang secara manusia tidak gampang. Adik-adik juga dari kecil pasti mengalami hal ini dan kakak yakin sudah melakukan hal ini. Tidak gampang, tapi adik-adik untuk terus ke depannya bisa melakukan kasih, adik-adik minta pertolongan Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus terus untuk melakukan perintah Allah, yaitu kasih. Ya, oke. Semuanya itu didukung dengan adik-adik juga harus terus berdoa, ya kan, baca Alkitab, ya kan, ikut sekolah minggu, ya, melakukan perintah Tuhan, dan tetap minta Roh Kudus untuk bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Ya, oleh karena itu adik-adik, kakak singgung sampai 5 hal tersebut, ya, dan habis dari sini adik-adik harus ingat, kakak tetap kasih ayat hafalan, ya, jangan kakak sampai ayat hafalan yang tadi. Kakak nggak usah singgung lagi. Itu adik-adik mungkin sudah hafal luar kepala ya mengenai kasih. Yaitu Matius 22 ayat, kakak lihat dulu lagi biar tepatnya ya. Matius 22 ayat, ayat 37, 38, banyak ya kakak-kakak, banyak. 37, 38, 39. Tapi ini kakak yakin adik-adik sudah apa luar kepala. Jadi tentang kasih. Matius 22 ayat 37, 38, 39. Itu ayat hafalannya. Oke ya adik-adik ya. Nah, sekarang Tadi kita sudah dengar firman-Nya yang kakak bawakan, yaitu mengenai kasih. Ada 5 poin penting tentang kasih terhadap sesama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan harus dimiliki oleh adik-adik dan harus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, oleh karena itu, setelah firman Tuhan, mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami dan anugerah yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat yang indah ini Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan Yesus yang menceritakan atau mengajak kami merenungkan mengenai kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan Roh Kudus Tuhan tetap di dalam hati kami untuk memberikan kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu melakukan kasih dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik dan ajaib dan berkuasa, biarkan firman itu melekat di dalam hati kami dan termeterai dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan Yesus. Ampuni kami akan segala dosa dan salah kami yang telah kami buat sengaja maupun kami dalam mendengarkan firman mungkin kami tidak sungguh-sungguh ataupun dalam membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik sekolah kami, keluarga kami, kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tembus dosa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah selesai melakukan ibadah kebaktian kita. Tanggal 11 Desember itu, ya, kita akan merayakan Natal online. Perayaan Natalnya online. Bukan mungkin ya. Tahun lalu juga kita merayakan Natal online, masih dikarenakan karena pandemi. Masih kita harus berjaga, ya, sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, ada yang terkasih, walaupun Natal kita online, kita minta pertolongan Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus ada dalam perayaan Natal kita. Tuhan Yesus tuh maha hadir. Adik-adik mau di rumah, mau di mana dengerinnya secara online, ataupun mau di gereja mungkin satu-satu datang, Tuhan Yesus ada hadir, terutama di dalam hati kita masing-masing dan memberikan damai, sukacita, sejahtera, dan memberikan berkat-berkat.
pada kita semua. Dan juga kita pada saat itu diberikan kekuatan, dan kakak-kakak juga yang melayani diberikan kesehatan, dan adik-adik juga diberikan kesehatan, sehingga kita bisa merayakan Natal dengan sukacita, ya, dengan sukacita sama seperti kalau kita merayakan Natal, kalau kita bertemu muka dengan muka di gereja. Jadi, mari kita tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa sekaligus doa penutup dari ibadah kita pada hari Sabtu ini. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang sempurna, yang berlaku dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa ada sampai saat ini, itu tuh karena semua kemurahan Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman yang mengenai kasih yang harus kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 poin kasih yang kami harus terapkan terhadap kasih terhadap sesama. Dan kalau kami harus mengasihi sesama seperti diri kami sendiri, itu seperti kami mengasihi diri sendiri. Dan terutama kami harus mengasihi Tuhan Yesus dulu sebelum kami mengasihi diri kami, mengasihi orang lain seperti kami diri sendiri. Itu adalah hukum terutama dan hukum yang kedua dalam kehidupan kami yang berlaku sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan ajar kami terus, Tuhan lebih dekat kepada Tuhan, dan juga Tuhan berikan Roh Kudus Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami, memberikan kekuatan dan peringatan untuk tetap melakukan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah berlipat kali ganda. Ampuni Tuhan Yesus akan kesalahan dosa kami yang kami buat sengaja, maupun kami dalam mendengarkan firman mungkin kami tidak serius Tuhan Yesus, maupun kami yang membawakan firman. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, baik sekolah kami, keluarga kami, pelayanan kami, kesehatan kami, apapun yang kami lakukan selamanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan tetap lindungi kami dari virus-virus corona Tuhan Yesus yang masih ada sampai pada saat ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan lindungi Indonesia Tuhan dari virus corona Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga buat kebaktian perayaan Natal online tanggal 11 Desember Tuhan. Berikan kami damai sejahtera sukacita. Walaupun kami merayakan online, tak kalah meriahnya di dalam hati kami. Seperti kami merayakan perayaan Natal muka dengan muka, bertatap muka. Dan juga Tuhan, rahmat sukacita berkat turun ke atas kami. Tuhan Yesus Maha hadir. Tuhan Yesus hadir di hati kami masing-masing, Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami, dan lindungi kami dari hal-hal yang jahat. Tuhan, kami sudah berdoa, kami tutup kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin.